Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa pada mata kuliah English 3 dalam bentuk TOEIC preparation. Ya. Ini adalah meeting kita yang ke-6. Meeting kita yang ke-6. Jadi ada beberapa gramatika yang kita akan bahas ya, dan ini masih dalam upaya kita untuk bisa menjawab soal TOEIC ya, dalam segmen text completion atau penuntasan teks gitu. Nah, pada agenda pertama kita pada hari ini ya, kita belajar soal unreal conditional atau pengandaian yang tidak nyata ya. Jadi unreal conditional ini bisa dibagi dua ya, dua. Yang pertama pengandaian tidak nyata dalam bentuk present gitu ya, dan pengandaian yang tidak nyata dalam bentuk past ya. Jadi unreal conditional ini maksudnya adalah bahwa kita berandai-andai ya, tapi pengandaian kita itu ya tidak bisa terwujud gitu. Jadi kata kuncinya atau garis bawahnya di pengandaian yang tidak bisa terwujud ya. Nah, pada pengandaian unreal conditional present ya, itu tidak bisa terwujudnya itu karena memang tidak masuk akal gitu. Misalnya kalau saya punya sayap, saya akan terbang. Saya punya sayap, saya akan terbang. Nah, manusia itu kan nggak mungkin punya sayap kayak seperti burung. Jadi secara logika sudah tidak mungkin. Ya. Nah, kemudian untuk unreal conditional past, ya, tidak mungkinnya itu kenapa? Ya, ya tidak mungkinnya itu adalah karena memang kejadiannya sudah berlalu gitu. Kejadiannya sudah berlalu. Makanya ya tidak bisa lagi kita berharap gitu ya agar kejadian itu tidak terjadi gitu. Jadi suatu hal yang memang sudah terjadi gitu ya. Jadi suatu hal yang sudah terjadi kita pengen nggak terjadi ya nggak bisa gitu. Ya nggak bisa gitu. Nah jadi yang unreal conditional ini ya karena memang tidak mungkin terjadi karena dua hal. Kalau dalam present itu sebentar. Oke, baik. Tadi sempat terganggu sebentar.
Jadi dua hal itu yang membuat dia tidak mungkin, ya. Karena yang pertama karena secara logika memang nggak mungkin. Yang kedua kalau yang pas itu karena memang dia sudah terjadi gitu. Dan kita berharap tidak terjadi kejadian itu, ya nggak bisa gitu ya. Nah itu yang dipelajari dalam kita unreal conditional present dan unreal conditional past gitu. Jadi pengandaian yang tidak mungkin ya, karena logiknya nggak masuk, dan pengandaian yang tidak mungkin karena yang kita sesalkan itu telah terjadi gitu. Nggak mungkin kita ulang lagi karena sudah terjadi. Nah, dalam unreal conditional present kita punya rumus ya. Jadi dia ada if clause atau anak kalimatnya dengan menggunakan if gitu ya. Ada induk kalimatnya ya, main clause ya. Ada induk kalimatnya main clause. Perhatikan di sini ya. Ketika if clause-nya yang dahulu, maka nanti di ujung clause-nya itu ada koma ya. Jadi rumusnya if plus simple past, terus nanti main clause-nya nanti ada subjek di sini ya. Ini lupa ditaruh subjek ya, mestinya di sini ada subjek plus would ya. Plus kata kerja bentuk pertama ya, base ya, kata kerja bentuk pertama. Makanya kita harus hafal ini kata kerja bentuk pertama ya. Katanya kita harus hafal kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga, karena kita dituntut nantinya untuk menggunakan kata kerja bentuk pertama dan kedua tersebut atau ketiga tersebut. Nah, untuk past, unreal conditional past, kita menggunakan rumus untuk if clause-nya if past perfect ya. Terus habis itu ditambah dengan subjek di sini ya. Terus tambah would have ya. Terus kata kerjanya bentuk ketiga. Jadi rumusnya itu. Nah, ini kita harus hafal rumusnya ya. Nggak bisa harus hafal terus habis itu dipraktekkan gitu. Ya. Gitu kira-kira. Oke, ini contoh ya, contoh. Ini if clause ya. Tadi lihat rumusnya ya, if clause. Clause-nya di sini adalah Gugun owned the company. Ini clause-nya dalam bentuk simple past. Owned, kata kerjanya bentuk kedua ya. Jadi jika Gugun memiliki perusahaan, nah kemudian untuk main clause-nya ini saudara lihat di sini subjeknya he ya. He ini adalah Gugun di sini ya. Would pakai would dan kata kerjanya bentuk pertama accept ya. Accept the project. If Gugun owned the company, he would accept the project. Nah, ini artinya pada saat ini, pada saat present, Gugun ini nggak punya perusahaan, gitu maksudnya. Nah, oleh karena dia nggak punya perusahaan, maka dia nggak bisa accept the project, gitu ya. Nah, ini kondisinya if clause-nya di depan. Ketika if clause-nya di depan, dia pakai koma ya. Tapi kalau if clause-nya di belakang, ini kayak kalimat yang kedua ini, if I didn't have so much work to do, ya, ini di belakang ya. I would eat lunch with you if I didn't have so much work to do. Artinya apa ini? Artinya dia banyak pekerjaan, ya, makanya dia tidak bisa makan siang bersama dengan Anda. Nah, ini maknanya menjadi makna tidak terjadi gitu. Kenapa tidak terjadi? Karena saat ini dia banyak pekerjaan. At present ya, saat ini dia banyak pekerjaan.
Nah, makanya if clause-nya dibuat dalam bentuk simple present. Selanjutnya, contoh dari unreal conditional past, ini sesuatu hal yang sudah terjadi, ya, sehingga nggak mungkin lagi kita berharap nggak terjadi. Nah, di sini if-nya, if clause-nya kita memakai present perfect, ya, have sama receive. Kebetulan karena subjeknya I, ya, maka kita pakai have, ya. Tapi kalau subjeknya nanti she atau he, kita pakai has di sini. Kata kerjanya bentuk ketiga, receive, menerima. Nah, tolong nanti dipahami lagi soal present perfect, ya. Cari di perbincangan grammar dimanapun, di online, di mana, agar paham, ya. Nah, if clause-nya dalam bentuk present perfect, kemudian main clause-nya, anak kalimatnya, dalam bentuk subject plus would, tambah dengan have, kata kerja bentuk ketiga, have bought. Jadi, if I have received the promotion, I would have bought a new car. Kenyataannya apa ini berarti? Berarti dia tidak menerima promosi jabatan itu, sehingga dia tidak mampu membeli mobil baru. Nah, ini penyesalannya bahwa dia tidak menerima promosi tersebut. Nah, ini dibalik, ya. Nah, ini sebenarnya salah, ya. Yang ini komanya mestinya nggak ada, ya. Ini langsung kita perbaiki aja kalau gitu. Kita coba untuk keluar dulu. Nah, ini. Oke, jadi gini aja. Jadi yang he would have called you ini nggak pakai koma, karena anak kalimatnya itu di belakang. Tapi kalau anak kalimatnya if clause-nya di depan, baru dia dikasih koma. Ya, di sini kita lihat di sini, ya, he would have called you. Ya, ini subjek would tambah have tambah kata kerja bentuk ketiga, ya. He would have called you if he hadn't been so busy. Tapi pada kenyataannya dia memang sedang busy, gitu. Sedang busy dia. Jadi dia tidak bisa menelpon, Anda. Kenapa? Karena pada waktu itu dia sedang busy. Nah, ini pengandaiannya. Kalaulah saya tidak sibuk, saya pasti sudah menelpon Anda. Nah, kenyataannya apa? Kenyataannya dia sibuk sehingga tidak terjadi kejadian menelpon itu. Nah, jadi ini penyesalan sudah berlalu. Nah, itu yang kita pelajari pada present dan past unreal conditional. Baik, kita lanjut kepada contoh soal, ya. Di sini adalah bentuk soal TOEIC-nya seperti ini, ya. Text completion, ya. Jadi ada cerita di sini, mungkin ini adalah memo, ya. Kemudian dikasih titik-titik di sini untuk dijawab dengan pilihan ganda. Nah, ini I'm terribly sorry about our misunderstanding yesterday, ya. If I blah blah blah, ya, that space, ya, was your assigned parking space, I would never have parked. Nah, ini perhatikan di sini kodenya nih. Berarti ini adalah past unreal conditional. Unreal conditional dalam bentuk past karena dia pakai would never have parked. Nah, berarti di sini jawabannya yang benar adalah have known. Gitu. Ya, coba kita lihat rumusnya, ya, benar nggak kira-kira itu?
Nah, ini sorry, ini terjadi kesalahan ya, ini kesalahan. Nah, jadi saya review ini ya karena ada terjadi kesalahan. Past perfect itu bukan have tapi had ya. Ini langsung saya koreksi aja. Ini tim saya yang bikin ya. Jadi ada kesalahan di ilustrasinya ya. Mestinya ini bukan I have tapi adalah I had. Sorry. Oke, ini sudah saya perbaiki ya. Ini kayak ini udah benar nih dia nih ya. Oke. Ini saya simpan. Nah, ini tadi kita di sini. Jadi bukan present perfect tapi past perfect. Nah, rumusnya bilang begitu ya. Rumusnya bilang begitu. Oke. Nah, berarti di sini adalah had, known, sesuai dengan rumus. Jadi, if I had known that space was your assigned parking space, I would never have parked there. Nah, gitu kan? Berarti ini adalah unreal conditional past. Gitu. Lanjut. I'm not used to the parking rules because I never drive my car to work. If you blah 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 for parking elsewhere, I would have reimbursed you. Nah, ini lihat. Ini juga pengandaiannya dalam bentuk past ya. If I would have reimbursed you. Berarti di sini if you had paid gitu. If you had paid, B jawabannya ya. B. Karena unreal conditional dalam bentuk past. Luckily, you found another free spot in the staff lot. I didn't know those spots existed until I got the message from my supervisor about this incident. I'll know to use them another time if I decide to drive again. Ya. If you, nah ini dalam bentuk present unreal conditional present, kita menggunakan to be-nya semuanya were untuk yang nominal. Nah, perhatikan lagi ini apa maksudnya yang nominal ini ya. Nanti saudara harus belajar lagi simple past nominal sama simple past verbal ya. Jadi simple past itu ada dua, ada yang format nominal, ada yang format verbal. Format verbal itu berarti dia pakai kata kerja, sementara kalau nominal dia nggak punya kata kerja, makanya kita minta bantuan ke auxiliary to be. To be-nya adalah were. Ya. Untuk simple past ini, semuanya yang pengandaian ini, semuanya to be-nya were. Ya, tidak ada ruang lagi buat was. Walaupun untuk simple past ini kan bisa to be-nya was atau bisa to be-nya were. Ingat ya, untuk pengandaian ini, to be-nya hanya satu yang dipakai. Apapun subjeknya, apakah I, apakah he, apa she, tetap kita pakai were. If I were, if she were. Kalau untuk pengandaian ini ya, tapi kalau untuk yang lain-lain, kembali dia ke aturannya. Kalau I was, she was, he was, you were, gitu. Tapi kalau if, gitu ya, pengandaiannya itu langsung semuanya pakai were. If I were here today, gitu. If you were here today, if she were here today, semuanya pakai were. Terus jawabannya I would apologize the person. Ini lihat nih, dia pakai bentuk would tambah kata kerja bentuk pertama. Sesuai dengan rumus ya. Jadi jawaban soal nomor 3 ini adalah were. Ya, itu kira-kira yang bisa kita sharingkan terkait dengan
uh, unreal conditional, ya, unreal conditional. Baik, kita lanjutkan materinya. Mudah-mudahan saudara paham. Nah, yang berikutnya adalah comparison. Comparison itu berarti perbandingan, ya. Comparison berarti perbandingan, ya. There are 3 degrees of comparison. Ya, ada 3 tingkatan perbandingan, ya. Ada yang perbandingannya itu positif, ya. Ada perbandingannya itu komparatif. Dalam hal ini kita memakai di akhir kata sifatnya adalah ER, ya. Dan untuk yang lebih dari 3 suku kata kita pakai more, gitu. Sementara superlatif itu kita pakai IST yang paling. Ya, kalau untuk yang lebih dari 2 suku kata kita pakai the most. Ya. Jadi 1 syllable or 2 syllable have ER. Ya. Dan EST kalau yang superlatifnya, ya, yang palingnya. Ya. Tapi kalau yang 3 atau lebih itu kita pakai more atau the most. Oke, untuk comparison ini kita bisa mainkan untuk jenis kata adjektif dan jenis kata adverb, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beberapa kata, ya, adjektif dan adverb, gitu ya, yang memakai ER karena dia itu 2 suku kata dan memakai IST untuk superlatifnya. Ya. Jadi kalau bentuk positifnya dia pretty, cantik. Kalau mau bilang lebih cantik itu kita pakai prettier. Kenapa tidak more pretty? Karena dia tergolong 2 syllable, 2 suku kata, pre sama t. Pretty, pretty. Makanya kalau dia pre 1, t 2, prettier. Untuk komparatifnya bermakna lebih cantik. Kalau untuk superlatif itu dia prettiest. Artinya paling cantik. Gitu, ya. Artinya paling cantik. Thick. Thick itu berarti tebal. Kalau lebih tebal, thicker. Ya, thick itu berarti tebal, kental, ya. Kayak darah kental gitu. Thicker, lebih kental atau lebih tebal. Ya. Nah, ini kalau untuk superlatifnya thickest, ya. Tetap pakai H ya, ini hilang H-nya, lupa nulisnya. Typo berarti, ya. Kemudian far. Far itu berarti jauh. Kita pakai sedikit berbeda, berubah, ditambah dengan father, ya. Father and fathers. Father and fathers. Fathers. Artinya lebih jauh dan paling jauh. Soon kita pakai sooner and soonest. Nah, ini bentuk-bentuk adjektif dan adverb yang memakai ER dan IST untuk komparatif dan superlatifnya. Ketika dia dipakai ER, berarti dia komparatif bermakna lebih cantik. Ketika dia dipakai superlatif, dia bermakna paling cantik. Demikian seterusnya, ya.
Nah, contoh yang tadi ya, I think fall ini adalah musim gugur ya, is a prettier season than spring. Nah, di sini kita menggunakan musim yang lebih cantik dibandingkan musim semi. Nah, gitu ya. Prettier. Jadi di sini kita menggunakan komparatif ya. Nah, contoh yang lain, that hotel is farther from the airport than this one. Hotel ini lebih jauh dari bandara dibandingkan dengan hotel yang satu ini. Hotel itu lebih jauh dari bandara dibandingkan hotel yang satu ini. Oke, gitu ya. Nah, untuk adjektif dan adverb yang menggunakan more dan most, ingat ya, karena silabelnya 3 atau lebih. Ya. Suku katanya maksudnya ya. Nah, coba lihat. Di sini ada popular. Popular itu 3 suku kata. Ada po, ada pew, ada ler. Berarti 3 suku kata. Kalau untuk lebih populer, kita pakai more. Atau paling populer, kita pakai the most. Demikian juga dengan kompeten. 3. Kompeten. Kita pakai more competent, the most competent. Demikian juga dengan efficiently. Nah, ini lebih dari 3, bahkan berapa nih? Efficiently, 5. Kita pakainya more efficiently, the most efficiently. Nah, itu kira-kira ya. Oke, berarti contohnya di sini bisa the movie theater is the most popular one in town. Jadi movie theater ini adalah yang paling populer di kota. Ya. Desi is the most competent accountant that her college. Then more competent accountant than ini ya, bukan that ya, sorry. Ini than her colleges. Jadi kalau pakai than itu berarti daripada ya. Ya, daripada her colleges. Ini nanti dikoreksi. Atau he works more efficiently than other accountant I know. Ya, he works more efficiently than other. Lihat di sini pakai than, daripada ya. Kalau yang komparatif itu daripada. Then dia bekerja lebih efisien daripada accountant yang lain yang saya tahu. Dan dalam komparatif ini ya, itu memang ada yang nantinya irregular dan tidak sama seperti yang tadi kita tambahkan ER, tambahkan EST, tambahkan more, tambahkan the most. Nanti ada yang dia irregular, tapi nggak banyak. Ya. Misalnya seperti good. Good itu komparatifnya jadinya better, bukan gooder. Bukan gooder, tapi better. Atau superlatifnya good itu jadinya the best. Ya. Jadi kita harus hafal ini ya, good, better, the best, bad, worse, the worst. Worse itu artinya lebih buruk ya. Kalau bad itu buruk, worse itu lebih buruk. The worst ya paling buruk ya, terparah gitu. Nah, kalau untuk adverb-nya yang maknanya dengan baik itu juga sama. Well itu dengan baik ya. Dengan lebih baik itu better, dengan lebih
yang terbaik. Dengan yang terbaik itu berarti the best. Ini menjelaskan kata kerja, adverb. Little dia menjadi less, kemudian dia menjadi the least. Little, less, the least. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Ini tetap masih text completion, ya. Tetap masih text completion. Di sini katanya we guarantee to train you, ya. Berarti udah pasti jawabannya faster than atau more proficiently than atau longer than atau more costly than. Ya, we guarantee to train you more professionally than. Jadi kami menjamin untuk melatih Anda secara lebih profesional dibandingkan any other business school. Jadi jawabannya sebenarnya adalah more professionally. Nah, ini juga we guarantee, ini yang tentunya adalah harga yang paling rendah di kota. Ya. We guarantee, berarti kita pakai superlatif, the lowest price in town. Ya. Jadi tidak the lower, tidak lowest, tidak low, tapi dia the. Ingat ya, the lowest price is in town. Jadi di kota itu dialah yang paling rendah harganya. Jadi jawabannya adalah D, ya. Dan we guarantee that when you finish our 3-month course, you will be in demand at all the best offices in town. That's 3 guarantees. Our recent graduates earn, nah ini pasti higher salaries than, karena pakai than, berarti dia komparatif. Higher salary than other office professional with years of experience. Nah, jadi itu kira-kira bentuk soalnya, ya. Jadi pakai ini. Gitu. Oke, ini berarti 2 materi agenda sudah terlewati, ya, sudah kita bahas. Nah, sekarang kita belajar soal subjek relative pronouns dan objek relative pronouns. Ya. Jadi dalam sebuah kalimat itu nanti ada subjek, ya. Nah, subjek itu biasanya nanti dia ada informasi-informasi tambahan, ya. Untuk menghubungkan informasi tambahan itu kita biasanya menggunakan yang, ya. Contoh misalnya perempuan yang memiliki kantor ini, nah, itu kan subjeknya kan sebenarnya perempuan. Maksudnya itu masih subjek, ya, dari perempuan yang memiliki kantor ini, nah, kan masih subjek itu. Adalah misalnya mertua saya. Nah, itu baru kalimat, ya. Dipakai tambah adalah mertua saya. Nah, yang memiliki kantor ini itu disebut dengan subjektif relative pronouns dalam hal restrictive clauses, gitu. Nah, ini mungkin sedikit membingungkan apa yang dimaksud dengan restrictive clauses itu, ya. Itu artinya adalah klausa yang menjelaskan merujuk langsung kepada perempuan, kepada subjek yang dia jelaskan. Nah, ciri khasnya itu dia nggak punya koma.
setelah who itu. Oke, jadi kita lihat ya, untuk bisa membuat subject relative pronouns ini gitu ya, dengan konsep restrictive clause, kita harus tahu dulu ya. Kalau kita menjelaskan orang, maka kita menggunakan who, kalau enggak kita menggunakan that yang bermakna yang gitu. Jadi who itu bukan lagi siapa di sini tapi yang. That ini bermakna bukan lagi itu tapi yang. Kalau untuk bukan orang itu kita gunakan which atau that. Jadi that itu bisa dua-duanya. Bisa untuk orang, bisa untuk yang bukan orang. Dan untuk kepunyaan itu kita menggunakan whose. Whose itu berarti milik ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi kalau kita mau menulis kalimat yang panjang gitu ya. Misalnya di sini ya, saya bacakan bahasa Indonesianya ya. Wanita yang, nah ini ya, nih, wanita yang memiliki kantor ini, ya, nah, itu yang wanita ini sebagai antecedent atau subjek yang kemudian memiliki relative pronouns-nya who, yang, gitu. Karena dia manusia, kita pakai who. Nah, owns this office ini adalah yang menjelaskan siapa wanita ini, gitu. Ya, langsung merujuk kepada wanita ini. Nah, menjadi kalimat penuh ketika ditambah dengan is very good with computers. Jadi wanita yang memiliki kantor ini merupakan sangat pintar dengan komputer. Nah, jadi yang subject relative pronouns dengan restrictive clauses ini ada dari the woman sampai office, the woman who owns this office itu. Kita bicaranya seperti itu. Yang lainnya itu adalah nanti dia menjadi kalimat. Jadi subjek dari kalimat ini panjang. The woman who owns this office itu adalah subjeknya. Predikatnya adalah is. Komplimennya adalah very good with computers. Demikian juga dengan the package. Paket-paket yang, karena dia bukan orang, kita pakai that. Paket-paket yang tiba di pagi ini, itu adalah bentuk subjektif relative pronouns dan restrictive clause. Are on your desk. Nah, ini menjadi kalimat. Nah, ini contoh possession, kepunyaan. Perhatikan ya. The man, laki-laki, whose. Nah, jadi kita ngambilnya langsung ke bendanya ini. Whose, ya, yang kantornya. Gitu. Jadi yang bla bla blanya. Jadi ambil whose office-nya langsung ya. The man whose office, the man yang kantornya di sebelah ya, next door ya. The man whose office is next door wants to meet you. Ingin bertemu dengan Anda. Jadi yang subjective relative pronouns-nya sama restrictive clause-nya itu adalah the man whose office is next door. Berikutnya, subjek dari kalimat ini adalah the man whose office is next door. Kalimat penuhnya, the man whose office is next door wants to meet you. Gitu. Ya. Nah, berikutnya yang B, ini kita kasih koma di subjeknya. Kenapa kita kasih koma? Apabila kita menggabungkan informasi lain yang tidak, maksudnya informasi lain gitu ya, yang tidak langsung menjadi petunjuk ya terhadap subjek itu.
Ini disebut dengan non-restrictive clause. Apa itu? It is not necessary to identify the noun. It just gives some extra information about the noun. Jadi hanya memberikan informasi tambahan aja tentang siapa itu Mario, siapa itu mobil saya, siapa itu my assistant, ya. Nah, makanya itu disebut dengan non-restrictive clause. Kita kasih koma. Formatnya sama, ya. Di sini Mr. Mario, who has worked here for a long time, will retire soon. Jadi dari Mr. Mario, who has worked here for a long time, itu subjeknya. Subjeknya ini terdiri dari antecedentnya subjek dan dijelasin lagi dengan relative pronouns. Demikian juga dengan my car di sini, ya, my car which is constantly breaking down is at the mechanic again today. Nah, itu bentuk kalimatnya. Karena kenapa kita pakai which? Karena dia adalah things, ya. My assistant whose French is excellent. Nah, ini perhatikan. Asisten saya yang bahasa Prancisnya, ya, sangat luar biasa, will help with the clients from French. Ya, akan membantu klien yang dari Prancis itu. Nah, itu jadi dalam subjek relative pronouns itu ada dua, ada yang restrictive clauses, langsung merujuk kepada yang diterangkannya, ada yang non-restrictive clauses yang hanya informasi ekstra tambahan terhadap yang diterangkannya. Oke, itu ya. Nah, berikutnya kita coba jawab soalnya, ya. Di sini, oke, sebentar. Di sini ya, staff members, ya, staff members who, ya, staff member karena dia orang, staff members who berarti, ya, who wish to make, ya, to make blah 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 for her leadership skills. Staff members blah 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 wish to make an appointment. Nah, berarti di sini kita pakainya who. Kenapa? Karena staff members itu adalah orang, ya. Oke, yang berikutnya everyone, ya, schedule. Berarti ini karena ini adalah kata benda kepunyaan, everyone yang jadwal, ya, everyone who schedules allows is invited to attend the welcome. Jadi everyone whose berarti, ya, kepunyaan. Everyone whose schedule allows artinya setiap orang yang jadwalnya itu memang mengizinkan, gitu, memungkinkan, gitu, ya. Jadi kita pakai whose. Everyone whose schedule berarti yang jadwalnya memungkinkan is invited, diundang, gitu, ya. Jadi kita pakai whose di sini. Nah, berikutnya we are all looking forward to Mrs. ya. Ini kalimatnya yang mau dijelaskan adalah Mrs. McIntyre's visit. Jadi karena di sini visitnya, maka kita pakainya which, ya. Kenapa kita pakai which? Karena kita mau menjelaskan
things, bukan orang. Jadi we are all looking forward to Mrs. McIntyre's visit, which will last 10 days. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah D, which. Kenapa kita pakai yang-nya itu pakai which? Karena kita mau menjelaskan soal visit. Oke, jadi kalau untuk orang kita pakai who, untuk bukan orang kita pakai which, kalau untuk kepunyaan kita pakai whose. Baik orang maupun bukan orang kita pakai whose. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan dengan object relative pronouns. Ya. Object relative pronouns itu objeknya. Kalau tadi subjeknya yang kita bahas, sekarang objeknya. Jadi belakang ya. Jadi subjek, predikat, objek. Nah, sekarang objeknya yang kita mau jelaskan. Nah, di sini kita pakai yangnya itu adalah whom. Untuk orang ya. Whom atau whom atau who ya. Jadi boleh dua-duanya. Kalau who itu boleh dua-duanya. Boleh yang untuk subjek atau boleh yang untuk objek. Nah, that juga begitu, boleh dua-duanya. Bisa untuk subjek, bisa untuk objek. Yang. Jadi kalau kita bilang yang untuk subjek, boleh kita pakai who, pakai that, atau pakai whom. Dan boleh juga dihilangkan. Jadi nggak ada, nothing gitu ya. Boleh langsung aja dikeluarin aja, dijelasin aja ya. Nanti ada contohnya. Kalau untuk orang kita pakai which, that, dan nothing, boleh ada, nggak ada ya, nggak pakai which, nggak pakai that. Kalau untuk possession kita tetap pakai whose. Contoh ya, the accountant whom we hired last month, berarti dia ada ya. Di sini kita bisa pakai whom, bisa kita pakai who, bisa kita pakai that, atau bisa kita hilangkan. Nah, perhatikan ya. Contoh ya, saya pakai ya. The accountant whom we hired last month, gitu. Ya. Bentar. Ya, halo. Ya, ya. Nah, terserah Bu, pilihannya yang mana yang bagus saja. Dibasahkan boleh. Monggo, silakan aja itu. Boleh Bu, boleh Bu. Boleh Bu, diatur aja Bu. Dengan siapa rollingnya Bu? Ya, boleh Bu. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi the accountant whom we hired last month bisa kita sebut juga dengan the accountant who we hired last month, bisa juga disebutkan dengan the accountant that we hired last month, atau the accountant we hired last month. Bisa empat-empatnya, ya. Jadi kalimat penuh, used to work for Dell Company. Demikian juga dengan the office, ini kan things gitu ya. Untuk bilang yangnya kita pakai the office that, ya, the office that we rented, ya. Atau the office which we rented, atau the office we rented. Ya, jadi bisa pakai which, bisa pakai that, bisa pakai nothing. Nanti baru dilengkapin kalimatnya is very close, ya, it's very close, ya. It's very close to the bus station. Nah, kalau untuk kepunyaan, the person whose phone number you requested no longer works here. Nah, di sini dari the person sampai ke you requested itu adalah clauses-nya, ya.
Dan kita karena ini kepunyaan, kita pakai whose. The person whose phone number you requested, ya, no longer works here. Itu contohnya. Oke. Yang berikutnya yang non-restrictive, ya, non-restrictive clauses. Di sini kita hanya pakai whom dan who untuk orang, which untuk hal selain dari orang, whose untuk kepunyaan. Contoh ya, my neighbor who I have known for many years is moving away next month. Ya, ini kita pakai who, bisa pakai whom. Ya, my neighbor, ya, whom I have known for many years is moving away next month. The city museum, which I visit almost every day, has many interesting exhibits. Yeah. Russell, whose office you were using last week, is back at work today. Nah, jadi ini untuk yang menambahkan informasi ekstra. Jadi kita pakai people-nya whom, yang, whom, who, juga yang, which, juga yang. Kalau whose, yang bla bla blanya. Nah, itulah yang kita bisa pelajari bagaimana kita bisa membuat kalimat yang lebih panjang dari hanya sekedar membuat kalimat subjek, predikat, objek. Sekarang kita sudah membuat kalimat majemuk, gitu ya, yang terdiri dari beberapa clauses. Mungkin itu yang bisa saya, oh ya, ini ada latihannya ya. Latihannya. Kita lihat di sini. Ya, di sini Dr. Herman Friedman, many consider the foremost authority on the subject. Ini kita bisa yang, ya, yang banyak orang anggap sebagai pemegang otoritas tertinggi dari mata kuliah ini, gitu ya. Jadi kita pakai who. Jawabannya adalah who. Yang, ya. Sementara the gradual bleaching of the Great Barrier Reef, karena ini bukan orang, kita pakai which he has been researching for several years. Nah, itu kita pakai which. Berikutnya, signed copies will be for sales after his stop, along with other books. Buku-buku yang dia tulis, berarti kita pakai that, karena di sini untuk bukan orang kita pakai that. Mestinya which, tapi which nggak ada pilihannya, berarti yang benar adalah that. Nah, itu kira-kira materinya agar bisa dipahami bersama. Dan untuk tugas, saya sudah posting di mana, di e-kampus, agar bisa dikerjakan. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.